Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 1001 Info. Semoga sahabatku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu beruntung. Amin ya rabbal alamin. Mungkin selama ini ketika kita memakai sandal dan mengenakan pakaian, kita hanya melakukan sesuai kenyamanan diri sendiri. Padahal dalam Islam ada beberapa adab dalam memakai sandal dan mengenakan pakaian yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum video ini dilanjut, dengan kerendahan hati saya meminta keikhlasannya untuk turut mendukung channel kecil ini agar besar manfaatnya untuk kita dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga rezekinya semakin lancar. Amin ya rabbal alamin. Saudara, ketika kita sedang terburu-buru, mungkin kita lupa memperhatikan kaki kita saat memakai sandal. Padahal sebaiknya memakai sandal atau sepatu itu dimulai dengan kaki kanan terlebih dahulu, seperti yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah satu di antara kalian memakai sandal, maka hendaklah ia mendahulukan kaki kanan, sedangkan apabila ia hendak melepasnya, maka hendaknya ia mendahulukan kaki kiri. Jadikanlah kaki kanan yang pertama kali memakai sandal dan yang terakhir melepaskannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini menunjukkan bahwa cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sandal adalah dimulai dengan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Begitu pula sebaliknya, jika beliau melepas sandal, maka dimulai dengan kaki kiri baru mengakhiri kaki kanan. Imam Nawawi mengatakan bahwa memulai sesuatu dengan anggota kanan adalah untuk memulai segala sesuatu yang berkaitan dengan kemuliaan, sedangkan memulai sesuatu dengan anggota kiri adalah untuk kebaikannya, yakni seperti masuk ke dalam kamar mandi, melepas sandal, sepatu, keluar dari masjid untuk istinja, dan dari semua hal kotor atau menjijikkan. Sebelum memakai sandal, kita juga dianjurkan untuk membaca basmalah dan doa. Adapun doa sebelum memakai sandal adalah sebagai berikut. Tidak hanya saat hendak memakai sandal, ketika melepaskannya pun kita juga dianjurkan untuk membaca doa sebagai berikut ini. Yang perlu kita ingat saat mengenakan sandal juga, yaitu kita tidak dianjurkan berjalan dengan satu sandal, seperti yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika tali sandal kalian copot, maka janganlah berjalan dengan satu sandal sehingga memperbaiki sandal yang rusak. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berjalan menggunakan satu sandal, hendaknya kedua sandal tersebut dilepas ataukah keduanya dipakai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu diketahui bahwa dua hal tersebut hukumnya adalah dianjurkan dan tidak wajib. Oleh karena itu, bila kita mendapatkan masalah dengan alas kaki karena tali sandalnya copot, maka hendaknya berhenti sejenak untuk memperbaiki sandal tersebut atau melepaskan semua sandal, lalu melanjutkan perjalanan. Dengan memakai satu sandal dilarang supaya kaki yang tidak memakai sandal tidak kena tanah, duri, batu panas dan semacamnya. Ada juga ulama yang mengatakan alasan terlarang memakai satu sandal saja adalah karena untuk berbuat adil pada kaki. Ada juga yang mengatakan bahwa terlarangnya agar tidak terjadi syuhrah atau tampil beda. Ada juga alasan lainnya
karena cara jalan tersebut adalah cara setan. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya setan berjalan dengan satu sandal. Dalam berpakaian juga ada adab-adab yang perlu diperhatikan, seperti yang diungkapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya memulai memakai pakaian dari sebelah kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam setiap urusannya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, terdapat sebuah hadis yang menjelaskan tentang larangan seorang laki-laki memakai kain sutra dan emas. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kain sutra di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya dua jenis benda ini haram bagi kaum lelaki dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Hadis lain juga menyebutkan dari Huzaifah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mengenakan pakaian sutra dan juga minum di bejana dari emas dan perak. Jangan pola makan di mangkoknya, karena wadah semacam itu adalah untuk orang kafir di dunia, sedangkan bagi kita nanti di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bagi laki-laki sebaiknya menggunakan pakaian yang tidak isbal. Isbal di sini artinya menggunakan pakaian yang panjangnya melebihi mata kaki, baik itu celana, sarung, jubah, dan semisalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti Allah tidak akan memandang orang yang menyeret kakinya karena sombong. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan terlarangnya memakai pakaian menjulur hingga ke tanah dalam rangka kesombongan. Jika untuk kesombongan, maka hukumnya haram dan termasuk dosa besar, karena diancam bahwa Allah tidak akan memandang pelakunya pada hari kiamat. Namun sebaliknya, bagi kaum perempuan diwajibkan bagi para muslimah cara memanjangkan pakaiannya hingga dapat menutupi kedua mata kakinya, dan hendaknya menjulurkan kain kerudung jilbab pada kepalanya hingga menutupi leher dan dadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal mereka, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.